Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 49, memberi kepada yang meminta. Pada hari Jumat tanggal 11 Syaban 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Diceritakan dari Abdullah bin Al-Mubarak bahwa pada suatu hari datang kepadanya seorang peminta-minta, ia meminta sedikit makanan. Dan Abdullah bin Mubarak tidak memiliki apapun kecuali 10 butir telur. Abdullah menyuruh pelayannya untuk memberikannya. Pelayan tersebut memberikan 9 butir, sedang yang satu lagi ia sembunyikan. Pada sore hari, ketika matahari mulai tenggelam, datanglah seorang laki-laki ke rumah Abdullah bin Mubarak. Ia mengetuk pintu, setelah dibukakan oleh Abdullah, lelaki itu berkata, "Ambillah bakul ini." Bakul tersebut berisi telur yang jumlahnya sebanyak 90 butir. Setelah itu, ia memanggil pelayannya dan bertanya, "Di manakan telur yang lainnya? Berapa butir yang engkau berikan kepada pengemis tadi?" Pelayannya menjawab, "Aku memberikan 9 butir, dan yang satu aku simpan untuk berbuka." Abdullah bin Mubarak berkata, "Engkau telah berhutang kepada kami sebanyak 10 butir." Demikianlah pergaulan mereka dengan Tuhannya. Mereka sangat yakin dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak menyalahi Al-Quran baik dalam geraknya maupun dalam diamnya. Ketika memberi ataupun menerima, mereka bermuamalah dengan Tuhannya, dan mereka memperoleh keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Mereka melihat bahwa pintunya selalu terbuka, lalu mereka memasukinya. Mereka melihat bahwa pintu-pintu selain dia selalu tertutup, maka mereka menjauhinya. Lah menerima ketetapannya terhadap selain dia, dan tidak menerima selain dia. Dia menyelaraskan diri dengan apa yang dibencinya dan dengan apa yang dicintainya. Sehingga sebagian dari mereka berkata, "Terimalah Allah pada makhluk, dan jangan menerima makhluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Merendahkan kepada orang yang merendah, dan sombonglah kepada orang yang sombong. Orang sufi itu senantiasa berada di samping Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka menolong agamanya dan mengalahkan hawa nafsunya dan selain dia. Janganlah engkau mencela mereka dan jangan takut kepada siapapun dalam rangka menegakkan hukum dan syariatnya. Wahai muridku, tinggalkanlah kegilaan yang ada pada dirimu, hendaklah engkau mengikuti perkataan dan perbuatan orang-orang sufi. Jangan menginginkan derajat yang mereka capai dengan pengakuanmu yang dusta semata. Bersabarlah dengan ujian sebagaimana mereka bersabar dalam menghadapinya sehingga mereka sampai kepada derajat yang sekarang mereka duduki. Seandainya tidak ada ujian tentu manusia akan beribadah dan menjadi zuhud. Namun, kemudian ketika datang ujian kepada mereka, maka di antara mereka yang tidak bersabar sehingga mereka terhalang dari pintu Tuhannya. Barang siapa yang tidak sanggup bersabar, maka tidak ada anugerah baginya. Apabila engkau sanggup bersabar dan ridha, maka itu akan menyebabkan engkau keluar dari penghambaan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku dan tidak sabar atas ujianku maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Puaslah dengannya, jangan puas dengan selain dia, takdir yang telah ditetapkan untukmu, pasti akan berlaku bagimu. Kokohkanlah keislamanmu sehingga engkau mencapai keimanan, lalu kokohkan keimanan hingga engkau mencapai keyakinan. Maka saat itu engkau akan melihat apa yang belum pernah engkau lihat sebelum mencapai tingkat keyakinan itu. Dia akan memperlihatkan semuanya sebagaimana engkau melihat kenyataan. Dia mendirikan hati di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla dan memperlihatkan segala sesuatu datinya. Apabila hati telah berdiri tegak di depan pintunya maka akan muncul tangan karamahnya yang akan memuliakanmu sehingga engkau menjadi mulia dan dimuliakan. Dia juga memuliakan makhluk dan tidak bakhil terhadap mereka. Hati yang benar adalah yang layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hati yang mulia. Nurani yang bersih dari noda juga teramat mulia. Bagaimana keduanya tidak demikian? Karena keduanya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, hendaklah engkau memiliki sikap pemurah dan mengutamakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam maksiat kepadanya. Setiap nikmat yang dipergunakan dalam berbuat maksiat kepadanya sama dengan membiarkannya hilang. Sibukkanlah dirimu dengan usaha dan dengan tetap memelihara ketaatan sehingga datang kedekatan darinya kepadamu, sehingga segala cita-citamu menyatu dengannya tidak dengan selain dia. Saat itulah makananmu akan engkau peroleh dari limpahan karunia-Nya dengan jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah engkau pikirkan. Nafsu adalah penghalang mereka darinya, apabila ia hilang, maka penghalang pun sirna. Oleh karena itu, Abu Zaid Al-Bustami mengatakan, "Sesungguhnya aku melihat Tuhanku dalam tidurku,
Kemudian aku bertanya kepadanya, bagaimana jalan agar aku bisa sampai kepadamu, wahai Tuhan? Maka dia berfirman, tinggalkanlah nafsumu dan kemarilah, maka aku akan mengelupaskanmu darinya. Nafsu, sebagaimana ular mengelupas dari kulitnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berseberangan dengan nafsu, bukan dengan yang lainnya. Maka dia memerintahkanmu agar meninggalkan nafsu, karena dunia dan seluruh isinya juga segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para pengikut nafsu. Dunia sangat disenangi nafsu, demikian juga akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sana ada apa-apa yang diingini oleh nafsu dan lezat dipandang mata. Quran Surat Az-Zuhruf 71. Pada siang hari, para wali sibuk memperbaiki umat dan keluarga, dan pada malam harinya mereka sibuk untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri bersamanya. Demikian pula para raja-raja, di siang hari mereka sibuk bersama para pembantu guna melayani kebutuhan manusia, dan ketika malam tiba, mereka menghindari dari para menteri dan orang-orang khususnya. Dengarkanlah apa yang aku katakan ini dengan pendengaran hatimu, peliharalah, dan amalkanlah. Sesungguhnya aku tidak berbicara melainkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak berbicara kecuali dengan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian dapat mengikutinya. Aku tidak ingin kalian mengatakan, alangkah bagusnya. Akan tetapi, yang aku inginkan kalian mengucapkan itu dengan lisan hatimu, kemudian mengamalkannya disertai dengan keikhlasan. Apabila kamu melihat dirimu telah berbuat demikian, maka aku yang akan mengatakan, alangkah bagusnya engkau. Kapan engkau sampai kepada nafsumu, duniamu, akhiratmu, dan kepada makhluk serta kepada segala sesuatu selain Dia? Makhluk adalah penghalang bagi nafsumu. Nafsumu adalah penghalang bagi hatimu, hatimu adalah penghalang bagi nuranimu. Maka selama engkau bersama makhluk engkau tidak akan dapat melihat dirimu. Apabila engkau meninggalkan mereka, makhluk, maka engkau akan melihat nafsumu itu, engkau mendapatinya sebagai musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga musuhmu. Jangan berhenti memeranginya sehingga ia tunduk kepada Tuhannya, senang dengan janjinya dan takut kepada ancamannya, sehingga ia mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya serta rela menerima ketetapannya. Maka saat itulah akan terangkat segala penghalang. Hati dan nurani dapat melihat sesuatu yang belum dilihatnya, keduanya akan mengenal Tuhan, akan kembali kepadanya dan tidak akan berdiri dengan selain Dia. Seorang hamba yang sudah marifat, tidak akan berdiri dengan segala sesuatu, dia hanya mau berdiri dengan pencipta segala sesuatu. Tidak ada tidur baginya apalagi mengantuk. Tidak ada belenggu pada dirinya. Orang yang dicintai tidak ada wujud lagi baginya. Dia berada di lembah takdir dan ilmu Tuhannya, gelombang ombak ilmu mengangkatnya dan melangkahkan kakinya ke langit kemudian menuju jurang tersendiri, gaib dan tak masuk akal, ia tuli, dan bisu, tidak mendengar apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak melihat apapun kecuali darinya. La adalah mayat di hadapannya, apabila dia menghendaki, maka akan menghidupkannya. Para wali selalu berada di kemah dekat Tuhannya. Apabila harus keluar, maka mereka berdiri di depan pintu dan mengambil kisah-kisah dari manusia. Mereka meriadi penghubung antara Allah dan manusia, demikianlah keadaan mereka. Tetapi sebagian dari keadaan itu masih penuh rahasia. Wahai manusia, apakah ini? Kalian berada dalam kegilaan. Usiamu habis sia-sia, berabarlah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Apabila kalian hendak mengokohkan keislaman kalian, hendaklah kalian menyerahkan diri. Apabila kalian menghendaki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah engkau pasrah pada kekuasaan dan perbuatannya tanpa bertanya mengapa dan bagaimana. Maka dengan jalan seperti itu, engkau dapat mendekat kepadanya. Semua yang terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Insan 30. Apabila engkau tidak mampu mencapai apa yang engkau inginkan, maka tidak perlu mengharapkannya lagi dan jangan membantah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil harta benda, keluarga, kesehatan, dan menghancurkan milikmu, seyogyanya engkau tersenyum di hadapan kekuasaan dan kehendak-Nya. Apabila engkau menginginkan dekat dengannya dan murni bersamanya, hendaklah engkau berada dalam keadaan tadi. Apabila hatimu ingin sampai kepadanya semenjak engkau masih di dunia, maka sembunyikanlah kesedihanmu dan tunjukkan kegembiraan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kegembiraan mukmin itu terlihat dari wajahnya padahal kesedihan berada dalam hatinya. Jangan mengadu kepada seorang pun apabila engkau mengadukan Allah kepada makhluk, itu artinya engkau menghilang dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersama dengan itu apa yang engkau adukan tetap ada padamu dan tidak akan hilang. Jangan membangga-banggakan amal, sebab sikap itu akan melenyapkan nilai amalanmu barang siapa yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia tidak akan menyombongkan diri dengan amalnya. Jadikanlah semua tujuanmu hanya kepadanya. Akan tetapi, engkau berdusta dalam perkataan dan perbuatanmu, engkau menginginkan pujian dari makhluk dan takut terhadap celaan mereka. Semua jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan kejujuran. Orang-orang sufi memiliki kejujuran tanpa ada kebohongan, mereka lebih banyak berbuat daripada berbicara. Mereka adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makhluknya, mereka menjadi khalifah bagi mereka. Mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun engkau wahai orang-orang munafik, sedikit pun engkau tidak serupa dengan mereka. Jangan mencaci mereka, karena ini tidak bisa engkau capai hanya dengan angan-angan dan omong kosong belaka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang syiddiqin. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Jangan puas dengan memperoleh nama dari keadaan mereka, orang-orang sufi, atau dengan perhiasan dari mereka dan menirukan ucapan mereka. Itu semua tidak akan memberikan manfaat bagimu karena perbuatanmu tidak sesuai dengan tuntunan mereka. Engkau kotor penuh noda, makhluk tanpa halik, dunia tanpa akhirat, kebatilan tanpa amal syalih, amal tanpa keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima apapun yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pengakuanmu hanya sebatas pengakuan yang tanpa bukti dan tidak sedikit pun yang akan diterima. Engkau bisa berbohong kepada manusia, tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Zat yang Maha Tahu dengan apa yang ada di dalam semua hati. Jangan berbuat jahat, karena pengintai akan tetap mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hatimu bukan kepada rupamu. Dia melihat apa yang ada di balik pakaian, di balik kulit dan tulang. Dia melihat keadaan sendirimu tidak pada saat keadaan ramaimu. Apakah engkau tidak merasa malu bahwa di mata manusia engkau bersih, tetapi pada pandangan Allah najis? Apabila engkau menginginkan kebahagiaan, maka engkau harus bertaubat dari segala dosamu. Ikhlaskan taubatmu itu, bersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dengan makhluk. Jangan beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku mendapatimu sebagai 4 orang yang layak mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menjadi budak nafsu, alangkah jauhnya engkau dari hamba-hambanya yang benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha terhadap perbuatannya. Bencana telah turun menimpa para wali, mereka tetap kokoh laksana gunung yang tertancap, mereka memandangnya dengan pandangan kesabaran dan penuh kerelaan. Mereka membiarkan jasadnya tertimpa bencana, tetapi hatinya terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seperti kemah tidak berpenghuni, sangkar yang tidak ada burungnya. Ruh mereka di sisinya sedangkan jasad mereka di hadapannya. Wahai orang-orang yang berpaling dari Tuhan, wahai orang-orang yang bersikap keras, datanglah kemari sehingga aku dapat memperbaiki hubungan kalian dengannya. Aku memohon untuk kalian agar memberikan keamanan kepadamu. Aku bersimpuh di hadapannya sehingga dia memberikan haknya untukmu. Ya Allah, kembalikan kami kepada Engkau, tegakkan kami di hadapan pintu MU, jadikanlah kami untuk MU, dalam diri MU dan bersama MU. Jadikan kami ridha untuk berbakti kepadamu. Jadikanlah apa yang kami ambil dan apa yang kami beri untuk MU, bersihkan batin kami dari segala sesuatu selain Engkau. Janganlah Engkau pandang kami dari segi larangan MU dan jangan Engkau tuntut kami dari berbagai perintah MU. Jangan jadikan lahir kami berbuat maksiat kepada MU, jangan jadikan batin kami musyrik terhadap MU. Bawalah kami dari nafsu kami menuju Engkau. Jadikan tawakal kami kepada MU, merasa cukup dengan adanya Engkau sehingga kami tidak lagi membutuhkan selain Engkau. Peringatkan kami ketika kami lalai. Berikan kehendak kepada kami untuk menaati MU dan bermunajat kepada MU. Jadikan hati dan nurani kami merasa lezat berdekatan dengan MU, jauhkan kami dari berbuat maksiat, sebagaimana jauhnya langit dan bumi. Dekatkan kami dengan ketaatan sebagaimana dekatnya putih mata dengan bola hitamnya. Jauhkan kami dari segala yang tidak Engkau sukai sebagaimana Engkau telah menjauhkan Yusuf bersama Zulaiha dari mendurhakai MU. Amin. Wahai muridku, belajarlah dari makhluk kemudian dari halik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beramal dengan ilmu yang dimilikinya,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan ilmu yang tidak dipelajarinya. Engkau harus belajar dari makhluk terlebih dahulu, yaitu ilmu-ilmu hukum. Kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu laduni, yaitu ilmu-ilmu tentang hati dan nurani. Engkau tidak mungkin belajar sesuatu tanpa guru di dunia. Tuntulah ilmu karena hukumnya wajib. Wahai muridku, tinggallah bersama dengan orang-orang yang dapat membantumu dalam memerangi nafsumu. Jangan tinggal bersama dengan orang yang menopang bangkitnya nafsu sehingga ia mengendali kamu. Apabila engkau menemani guru yang bodoh, munafik dan suka mengikuti keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya guru itu bukan membantumu. Sebaliknya ia membantu nafsu untuk menguasaimu. Selayaknya, seorang guru lebih banyak berkutat dengan hal-hal ukhrawi, daripada berkecimpung dengan urusan duniawi. Apabila seorang guru masih mengikuti hawa nafsunya berarti dia masih mengikuti dunia. Sedangkan apabila ia memiliki hati maka ia akan mencari akhirat. Dan apabila terdapat nurani maka dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang berpura-pura menjadi guru lalu mencela guru yang ikhlas dalam perbuatannya, apabila engkau masih mencari dunia dengan hawa nafsumu, sungguh engkau seperti anak kecil. Nafsu yang berpaling dari dunia dan meninggalkannya secara sadar ataupun terpaksa atau nafsu yang menjadi jina kemudian menjadi hati adalah sesuatu yang sangat jarang sekali. Yang paling mungkin adalah ketika nafsu itu buta dari dunia dan akhirat serta dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali seorang hamba mendekat kepada Tuhannya, maka rasa risau dan takutnya semakin besar. Oleh karena itu, manusia yang paling risau terhadap seorang raja adalah Perdana Menterinya, karena ia adalah orang terdekat sang raja. Seorang mukmin tidak akan mencapai hal itu kecuali dengan keikhlasan. Pada saat itu ia memiliki kerisauan seperti raisunya seorang wali. Dia tidak pernah merasa tenang kecuali bertemu dengan Tuhannya. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya maka rasa takutnya semakin kuat. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji para walinya untuk mensucikan mereka. Sehingga mereka senantiasa merasa takut terhadap perubahan. Mereka tetap takut meskipun dalam keadaan aman. Mereka tetap risau meskipun telah memperoleh ketenangan. Mereka menjadi lebih teliti atas nafsu mereka dari kelalaian sekecil apapun. Setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka kaya, justru mereka merasa miskin. Setiap kali Allah memberikan ketenangan, justru ia merasa takut. Ketika mereka diberi, justru mereka menolak. Ketika mereka dibuat tertawa, mereka malah menangis terseduh-seduh. Ketika mereka dibuat berbahagia mereka malah bersedih. Mereka takut terhadap perubahan yang terjadi setelah semua itu. Mereka khawatir akibat buruk akan menimpa mereka. Sungguh mereka benar-benar mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedangkan mereka ditanyai. Wahai orang yang lalai, engkau telah memperlihatkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentangnya, kemudian engkau merasa aman darinya. Sebentar lagi keamananmu akan berubah menjadi ketakutan, kelapangan akan menjadi kesempitan, kesehatan akan menjadi sakit, kemuliaan akan menjadi kehinaan dan kekayaan akan menjadi kefakiran. Ketahuilah bahwa tingkat keamananmu dari siksanya di hari kiamat itu bergantung pada tingkat rasa takutmu terhadapnya ketika di dunia. Tingkat rasa takutmu di akhirat bergantung kepada tingkat keamananmu ketika di dunia. Akan tetapi, engkau tenggelam dalam lautan dunia dan terlena di lembah kelalaian. Sudah barang tentu kehidupanmu tak ubahnya seperti kehidupan binatang, yang ia tahu hanya masalah makan, minum, mencari pasangan dan tidur saja. Menurut para ahli ilmu engkau rakus mencari dan menumpuk dunia serta mencari rezeki, itu semua menghalangimu untuk menemukan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkanmu dari pintunya. Wahai orang yang terhina dengan kerakusannya, seandainya engkau bergabung dengan seluruh manusia untuk mengambil sesuatu yang bukan jatah bagianmu, maka engkau tidak akan sanggup melakukannya. Tinggalkanlah kerakusan dalam mencari sesuatu yang sudah ditetapkan bagiannya untukmu, apalagi mencari yang bukan bagianmu. Orang yang berakal sehat tentu tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk mengejar sesuatu yang telah ditentukan bagian untuknya, apalagi mengejar sesuatu yang bukan bagiannya. Keluarkanlah makhluk dari dalam hatimu. Jangan menganggap bahwa manusia dapat memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya, dapat memberi atau menahan. Jangan menghiraukan pujian ataupun celaan dari mereka, apakah mereka memuliakanmu atau menghinakan, menerima atau menolak, semua itu tidak perlu engkau hiraukan. Yakinilah seyakin-yakinnya bahwa manfaat dan bahaya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan keburukan ada di tangannya. Dialah yang memberlakukan semua itu di tangan makhluknya.
Apabila engkau telah meyakini hal itu, maka engkau akan menjadi perantara antara Halik dengan makhluk. Engkau akan membimbing pikiran mereka menuju pintunya, dalam pandanganmu mereka seolah-olah tidak ada. Orang-orang yang durhaka, mereka memandang Tuhan dengan pandangan bodoh dan gila. Engkaulah yang akan bersama mereka lalu mengobatinya. Bersabarlah atas tingkah mereka yang menyakitkan dan dalam menghadapi kebodohan mereka. Mereka adalah ulama logika tetapi berbuat maksiat kepada Tuhannya. Mereka adalah orang-orang yang bodoh lagi gila. Orang yang maksiat adalah tidak mengenal Tuhannya, sehingga ia berbuat maksiat kepadanya, mengikuti setan, dan menyetujui keinginannya. Seandainya dia tidak bodoh tentu dia tidak akan berbuat maksiat. Seandainya ia mengenal nafsunya bahwa nafsu memerintahkan kepada keburukan, tentu ia tidak akan menyetujui keinginannya. Berulang kali aku telah memperingatkanmu dari godaan, iblis dan kawan-kawannya, engkau malah menemaninya dan menerima mereka. Teman iblis adalah nafsu, dunia, watak dan teman-teman yang buruk, perilakunya. Waspadalah terhadap mereka semua, mereka adalah musuh-musuhmu, tidak ada yang mencintaimu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menginginkan kebaikan untukmu, sedangkan yang selain dia menginginkan kebaikan darimu untuk mereka sendiri. Apabila engkau dapat menghilangkan dorongan nafsu ketika engkau menyepi, maka halwatmu itu akan terasa menyenangkan, menyepi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau sanggup meninggalkan nafsumu bersama dengan dunianya, maka hatimu akan bersama akhirat dan nuranimu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila nafsu masih bercokol atau bagian lain dari nafsu masih ada, maka sesungguhnya engkau belum menyepi. Menyepi dengannya hanya terwujud apabila engkau telah meninggalkan segala sesuatu selain Dia. Hal itu akan engkau capai setelah engkau membutakan mata dari segala sesuatu selain Dia. Kapan engkau akan bersih sehingga engkau dapat menemukan kebersihan itu? Kapan engkau akan bersungguh-sungguh sehingga engkau melihat kesungguhan dan orang yang bersungguh-sungguh? Kapan akan ikhlas sehingga engkau dapat melihat pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan orang-orang yang telah melihatnya? Apabila keadaanmu telah kokoh dalam posisi itu, maka engkau akan melihat mereka yang mencintai Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau akan melihat pintu gerbang istana sang raja, engkau akan melihat para pelayannya yang berdiri di sana. Bahkan engkau akan menyaksikan bagaimana keindahannya. Tidak perlu dijelaskan bagaimana keindahannya sehingga engkau menyaksikan sendiri keindahan pintu itu, kemudian akan bertemu dengan pelayannya. Tidak perlu penjelasan lagi sehingga engkau dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah engkau akan menyaksikan kejujuran dan kesungguhannya yang membawamu kepada kemajuan sekaligus menyadarkanmu, sedangkan dusta akan menghalangi dan menghadangmu. Tinggallah bersama dengan orang yang bersungguh-sungguh sehingga engkau dapat bergaul dengan pergaulan mereka. Jujurlah dalam ucapan dan perbuatanmu, bersabarlah dalam setiap keadaan. Kebenaran adalah tauhid, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat tawakal itu sendiri adalah memutuskan sebab akibat Tuhan-Tuhan dan melepaskan diri dari daya dan kekuatan melalui hati dan nurani. Apabila engkau hendak mencapainya, maka putuskanlah segala sesuatu selain Dia dan palingkanlah dirimu darinya. Berpalinglah dari makhluk yang baru dan menghadaplah kepada Pencipta yang baru. Selama engkau masih bersama mereka maka engkau tidak akan mencapai kebahagiaan. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan melahirkan olok-olok. 1 berbanding 1000 orang yang dapat memutuskan dirinya dari nafsu dan dapat melakukan yang aku katakan, sisanya berada bersama mereka dan mencari keberkahan dari kehadiran mereka. Sesungguhnya aku menginginkan kebaikan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, apabila dia dapat melupakan penjara itu, maka ia akan mencapai kebahagiaan. Mukmin itu berada dalam penjara, sedangkan orang yang marifat berada dalam kesyukuran, mereka telah keluar dari penjaranya. Allah telah memberikannya minuman kerinduan, minuman kasih sayang, minuman pencarian, minuman yang menjadikan ia tidak lagi memperhatikan makhluk sehingga ia berada dalam kesadaran penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya minuman tersebut sehingga dia selamat dari makhluk dan lebur bersamanya. Neraka dan surga telah mereka rasakan di dunia. Jauh dari Allah dan lalai adalah neraka bagi mereka. Rida terhadap takdir dan waspada adalah surga bagi mereka. Bagi orang awam, kiamat merupakan perhitungan, sedangkan bagi orang yang istimewa kiamat adalah tahapan. Bagaimana tidak, mereka telah menimpakan kiamat terhadap nafsu dan dirinya di dunia. Mereka menangis sebelum terkena pukulan, tangisan mereka telah menghalangi pukulan yang akan menimpanya. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia ditanya di dalam mimpinya, apa yang diperbuat Tuhan kepadamu? Sufyan menjawab, dia menempatkanku di hadapannya lalu berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa aku maha pengampun lagi maha penyayang? Tapi engkau selalu menangis karena takut kepadaku? Tidakkah engkau malu kepadaku?
Tinggalkanlah hawa nafsu dan keinginan-keinginan setan, jangan cenderung kepada ajakannya. Apabila engkau telah menetap dalam keadaan itu, maka buatlah batasan yang menghalangi dirimu dengan teman-teman yang buruk. Jangan bergabung dengan mereka. Barang siapa yang bertaubat tetapi tidak ada perubahan dalam dirinya, maka taubatnya adalah dusta. Apabila engkau telah berusaha untuk berubah, niscaya engkau akan diubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Jangan berbuat zalim kepada seorang pun di dunia, sebab di akhirat kelak engkau akan disiksa akibat kezaliman tersebut. Berbuat adillah ketika di dunia sehingga keadilan tersebut akan membawamu ke jalan menuju surga. Kezaliman itu terjadi karena keadilan ditinggalkan. Berbuat adillah melalui jalan keadilannya penegak keadilan. Letakkan segala sesuatu sesuai dengan tempat dan kapasitasnya, sehingga akan mengantarkanmu ke tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini merupakan akhir zaman, aku melihat banyak perubahan dan pergantian pada dirimu, dan hal itulah yang paling aku khawatirkan dari kalian. Perubahan adalah suatu keniscayaan, tetapi jangan sampai yang halal disembunyikan. Wahai manusia, sesungguhnya aku menginginkan kemaslahatan dan manfaat bagi kalian. Aku berangan-angan dapat menutup rapat seluruh pintu neraka sehingga tidak akan seorang pun dari kalian yang memasukinya, dan aku ingin membuka lebar pintu surga sehingga setiap dari kalian dapat memasukinya dengan leluasa. Aku mengangankan hal ini hanya karena Dia adalah Zat yang pengasih dan penyayang terhadap makhluknya. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.